Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib yang kami muliakan, yang kami cintai, para kiai, para ulama yang kami hormati, para hadirin hadirat jamaah mujahadah Maulid 12 hari di Masjid At-Taufiq, semuanya mudah-mudahan bertambah barokahnya, bertambah keberkahan umurnya, bertambah keberkahan keluarganya, rizkinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita telah masuk di hari keempat dari mujahadah 12 hari yang telah kita niatkan. Alhamdulillah, terasa semakin nikmat. Alhamdulillah. Mulai hari pertama rotu abot sidik, nah, kedua tambah enak, tiga seneng, sekarang nikmat. Amin Allahumma. Begitulah yang namanya orang mau ibadah itu begitu ya. Pertama, orang ibadah itu pasti perlu perjuangan ya, karena kita masih dalam kelas pertama, namanya kulfah. Kulfah itu artinya beban. Kalau ibadah masih terasa beban, berarti kita masih di kelas-kelas kulfah. Sholat beban, pokoknya subuh, wah, gitu. Ngasar, wah, gitu ya. Sholat asar itu banyak orang yang ketinggalan, mepet-mepet waktu. La ilaha illallah. Ya, jangan sampai kita sholat ngasar mepet-mepet waktu. Sebab Nabi Allahumma shalli ala Muhammad bersabda, man taraka sholatal asr habita amaluh. Barang siapa yang dia sholat keluar waktu, sholat asar keluar waktu, amalnya batal, ibadahnya batal. Loh, kok kenapa sholat asar? Ya, Nabi menekankan karena asar ini banyak orang yang ngeremehin karena jam kantor, jalan pulang mepet-mepet waktu. Akhirnya ono yang ngasar bar maghrib. Jadi bar maghrib ini sholat neh. Takoni karo anake, bapak sholat sunnah, ora le ngasar kodok. La haula wala quwata illa billah. Mboten pareng, enggak boleh. Sholat kita perhatikan ya. Awalnya memang dia kulfah, berat. Karena ibadah semuanya itu berat. Kenapa? Karena kita ini punya nafsu dan punya setan. Semua kita ada setannya, semua. Maka kalau kita mau sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-Quran sudah mengatakan sholat itu berat, kecuali orang yang sudah menemukan rasa khusyuk. Nah, maka kita di kelas ini masih kulfah, ya toh? Mangkat maulidan ini si abad berarti kulfah. Ya? Ini ya, ibadah masih dalam tahapan kulfah, sodakoh masih berat, ya ini kulfah. Makomnya makom taklifah, masih beban. Ketika ibadah menjadi beban, ketika ibadah menjadi suatu paksaan, maka terasa berat. Caranya jangan menyerah, terus mujahadah. Makanya namanya mujahadah, gitu, mujahadah. Dan ini nama mujahadah, nama terbaru milenial. Habib Hasan kasih nama mujahadah, gitu. Dulu nggak ada nama mujahadah, namanya dulu mbah tirakatan apa ngono, gitu. Ya, Maulidan ini oleh beliau dan para habaib, itu dimulai itu tahun 2004 kira-kira. Ya, jadi 20 tahun. 20 tahun. Ada saksi-saksi sejarah yang masih hidup semua ini, Masya Allah. Dahulu dimulai dengan 20 orang, 20, Masya Allah. Ya, alhamdulillah berkahnya para habaib bisa istiqomah. Ya, ini mudah-mudahan Allah tambahkan berkah untuk para habaib, para kiai, para ulama semuanya. Amin Allahumma. Berkah umur, berkah keluarga, dzurriyyah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah kalau masih beban, masih ada rasa berat, namanya kulfah. Semua ibadah, baca Quran awalnya berat, mau banyak zikir awalnya berat, namanya kulfah. Ya dilawan. Kalau kita nggak mau ngelawan, ya dia terus berat. Karena setan itu kalau kita turutin, ya tambah dia menguasai kita, kita diseret sama dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah masuk neraka, dia suruh tanggung jawab, nggak mau. Oh, dulu koplo gitu. Setan itu dulu koplo. Idh qala lahu ukfur,
idh qala lahu kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, setan itu ketika dimintai tanggung jawab sama prajuritnya dan tentara-tentaranya, iblis tanggung jawab, sekarang kita ini bermasalah di akhirat ini. Aku lepas tangan dari kalian, goblokmu dewe, melu aku, ya. Jangan kita mau ikut setan, jangan kita mau ikut nafsu kita yang menjadi senjata setan ini. Yuk kita lawan rasa malas ibadah, yuk kita lawan rasa malas untuk belajar agama, yuk kita lawan rasa malas untuk mendekat kepada Allah dengan mujahadah, termasuk mujahadah 12 hari di Masjid Taufik Maulid ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk semangat ibadah di pagi hari. Amin Allahumma. Ya, ini latihan. Biasanya tangi ini jam 5, subuh setengah 6 gitu. Ini saya tangi ini jam setengah 4 gitu. Bangun setengah 4, ya berangkat awal ke Masjid Taufik. Masya Allah, ya mujahadah. Mudah-mudahan nikmatnya berjuang melawan nafsu ini bisa kita rasakan bersama. Kalau sudah kita bisa melawan nafsu kita, istiqomah di dalam melawan nafsu tadi, maka meningkat ibadah itu menjadi namanya hajah, menjadi kebutuhan. Ketika kita sudah merasa butuh yang namanya sholat, ya Allah iki wayahe aku ndonga iki njaluk nang Allah iki nyuwun iki, ya kita lagi butuh ini, ya oh wayahe aku butuh mendekatkan hatiku kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, ya setahun pisan 12 dino. Niki niate janjane iku ben sasi pisan ning di jamak takhir ngono. Gitu. Sesasi pisan to di jamak takhir dadi 12 dina. Ya ta? Tapi kalau mau hadir tiap Jumat ya ada. Di Masjid Taufik ini tiap malam Jumat ada maulidan, baca maulid semacam ini. Ya, istiqomah. Jenengan bisa menambah itu kehadirannya di masjid ini tiap malam Jumat. Kemudian kalau kita sudah merasakan namanya sholawat, ya maulid ini menjadi hajah, maka kita sudah semakin enak. Karena kita sudah merasakan ini, saya butuh ini. Ya, seperti orang yang butuh makan ketika dia lapar. Ya, ruhnya lapar, dia tahu yang bisa mengenyangkan ruhnya itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada amal yang paling mudah, tidak perlu khusyuk, tidak perlu ikhlas. Apa itu? 2. 1 sholawat, yang kedua menyenangkan hati saudara muslim. Wes loro ki paling enak ngamal, ya. Pertama sholawat, sholawat gak perlu khusyuk. Kalau dorongannya cinta kepada Nabi, sambil bergoyang, sambil asyik, sambil nikmat, dapat pahala, dapat syafaat Nabi SAW. Walaupun gak khusyuk, dapat pahala, ya. Walaupun masih ada niat-niat belum karena Allah, tetap dapat pahala, karena dia dapat dorongan daripada rasa cinta dan ta'zim Nabi, maka dapat syafaatnya Nabi SAW. Karena syafaatnya Rasulullah itu bagi orang yang senang dengan lahirnya beliau, bahkan orang kafir pun dapat syafaat. Makanya Abu Lahab itu paman Nabi yang kafir, itu dia dapat syafaat keringanan di dalam siksanya, dapat keringanan. Ya, walaupun dia kafir, tapi dia pernah senang sekali dengan lahirnya Nabi. Maka dia sodakoh, ya, membebaskan budak yang namanya Thuwaibah, dibebaskan dari perbudakan karena dia pernah memberitakan kepada Abu Lahab tentang lahirnya Kanjeng Nabi. Padahal dia senang bukan karena kenabiannya Nabi, karena ponakan. Ponakanku lahir. Iya. Oh awakmu sih nggawa berita tak kasih, udah kamu bebas, nggak budak lagi, merdeka. Nah cara duit saniki yo kira-kira 200 juta lah. Itu duit mahal. Itu budak itu zaman dulu mahal. Itu dia senang karena lahirnya Nabi, karena keponakan, bukan karena keislaman. Itu pun manfaat, dapat syafaat, keringanan di dalam siksanya. Ya, di hadis Bukhari disebutkan itu, mu'allaqan. Ya, makanya para ulama itu memberikan satu istimbat. Kalau orang kafir, non muslim, ya, yang jelas-jelas di neraka, nas Al-Quran, itu dapat keringanan dalam siksanya karena pernah senang sekali dengan lahirnya Nabi. Bagaimana kalau seorang muslim iman kepada Nabi, ikut Nabi, siang malam dia merasakan rasa cinta dan memuliakan Nabi. Kalau dia itu bahagia dengan lahirnya Nabi,
Allah, 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 Allah. Syafaatnya Rasulullah nggak bisa dibayangkan. Untuk dia disyafaat oleh Nabi dengan syafaat yang besar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Idza kana hadza ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yawmil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada famadh-dhannu billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu syair, artinya ya mau gitu. Ya. Pokoknya wong sing seneng ada teng lahirin Rasulullah, wong sing seneng wujudi Rasulullah dengan sholawatnya, dengan dia hadir mauludannya, itu pasti dapat tolongnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sholawat walaupun kita belum ikhlas, walaupun khusyuk, dapat syafaatnya Rasul. Ya, kul apa dalam hadis, dalam syairnya apa? A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua, menyenangkan hati saudara muslim. Senang-senanglah panjenengan berusaha nyenengin saudara muslim. Kalau ada saudara kita, apalagi yang satu majelis, ya Allah nyenengke. Ya, umpamanya ada yang masuk, kita masih ada tempat nih, geser dikit supaya tidak dia kasihan mencari tempat, kita kasih tempat menyenengke. Ya, mungkin ada yang dia mungkin nggak dapat air, kita usahakan dapat air. Kita nyenangkan saudara muslim itu, ya, walaupun kita belum ikhlas, dapat pahala, dapat pahala. Ya, kita berusaha menyenangkan saudara muslim karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum ikhlas kita insya Allah dapat pahala. Ya, di dalam hadis dikatakan begitu, orang yang nyenengin saudara muslim termasuk amal yang paling bagus. Kemudian yang berikutnya saudaraku, ya, kita kalau sudah meningkat dari hajah tadi, ibadah menjadi kebutuhan, sholawat menjadi kebutuhan, meningkatlah nanti menjadi yang namanya ladzah, lezat. Ketika kita bersolawat sudah lezat, ketika kita sholat sudah lezat, ketika kita baca Quran sudah lezat, ketika kita bersedekah sudah lezat. Inilah yang sudah mencapai tingkatan tinggi. Seperti kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu paling bahagia kalau sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Awake dhewe paling ngeluh nek sholat gitu. Ya toh? Awake dhewe nek sholat malah ngeluh. Kanjeng Nabi kalau sholat tambah bahagia. Kata Rasulullah, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah mengatakan, aku senang dari urusan dunia kalian dua, yaitu apa? Aroma wangi dan menikah. Dan Allah jadikan kebahagiaanku di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah jadikan kebahagiaanku dalam sholat. Jadi Rasulullah itu bahagianya dalam sholat. Nah, kita menuju ke sana. Amin Allahumma amin. Jangan sampai sholat kita ini masih beban, masih berat. Kita sholat kayak dikaploki orang. Gitu. Nah, jangan sampai, tingkatkan. Belajar agama terus, dekat kepada ulama, biar sholat menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, meningkat lagi, sholat menjadi kenikmatan dan kelezatan. Amin Allahumma. Kalau urusan dunia, Rasulullah senang dua. Apa itu? At-tib, wangi-wangian. Makanya Rasulullah itu senang wangi. Ya. Kalau sholawat, biasanya kalau ya Nabi SAW dibagi itu minyak wangi. Gitu. Ada bukhur. Ini dinoki bukhur gak metu. Mana apa bukhur? Wangi loro apa piye? Tak golek gak metu-metu nanti. Ya, Habib Umar biasanya bawain bukhur yang mantap itu, Habib Umar Al-Munawwar ini. Ya. Sing bagian ngetum kok ora mono tak golek. Itu. Biasanya pas hadir gak dikomentari, ya, pas gak hadir dikomentari. Berarti sampai digoleki wong gitu. Kok gak metu wong iki mungkin. Ya. Jadi kita senang aroma wangi. Kalau kita sholat yang wangi itu sunnah. Bapak-bapak mohon maaf, terutama kalau Jumat. Kita kalau Jumatan beraroma wangi, masjid, kita berangkat awal, kita pakai baju yang putih, sunnah, ta'zim. Ya, mohon maaf. Maulidan begini kita aroma wangi karena Rasulullah senang yang wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau itu sudah wangi,
tapi masih seneng wangi-wangian. Padahal beliau itu keringatnya jadi lebih wangi daripada kasturi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tetap beliau seneng wangi-wangian untuk kasih contoh umatnya. Kulo niki pun wangi pol, niku jek seneng wangi-wangian. Niku Kanjeng Nabi, maksudnya ki mulang kulo, awakku iki ambune pol. Kok gak gelem wangi-wangian ya double gitu. Ya, jadi kita itu ayo ya, seneng wangi-wangian. Kalau sholat pakai aroma wangi, kalau kita kumpul-kumpul gini beli minyak wangi. Sunnah. Imam Syafi'i berkata, lau anfaqtu thuluth mali fitib makana israfa. Kalau aku menginfakkan atau menghabiskan sepertiga harta, bukan 1%. Kalau aku habiskan sepertiga harta untuk aroma wangi yang ku beli untuk sholat, untuk ibadah, itu enggak berlebih, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pentingnya orang wangi itu bisa menambah khusyuk, menambah asik dalam ibadah. Ya, kata beliau Imam Syafi'i, man taba rihuhu zada aqluhu. Barang siapa yang aromanya itu wangi, maka bertambah kecerdasan dan kepekaannya. Kepekaan hatinya lebih khusyuk, kepekaan pikirannya lebih tajam karena aroma wangi. Maka penting, ya, aroma wangi, terutama ibu-ibu. Wah, iki ibu-ibu tak garape iki. Ibu-ibu ojo nganti nang ngarepe sing lanang mambu terasi. Wis to. Wis iki penting iki. Penting ibu-ibu ya. Insyaallah ibu-ibu ya, mulai hari ini selalu wangi terus depan suaminya. Amin Allahumma amin. Di samping wangi badannya, wangi ucapannya. Ya salam, Allahumma shalli ala Muhammad ya. Ibu-ibu saya kasih tahu Bu ya, kalau punya suami ya itu harus selalu disayang karena suami itu mahal. Dia satu direbut 4 orang, bayang no. Ya, wong lanang iki lanang siji sing ngrebut wong 4. Ya dienggo hemani lho. Dienggo hemani nggih. Dienggo hemani ibu-ibu nggih. Maka kalau datang kapan saja disambut dengan senyum ya, dan kalau kita dekat ke beliau, ke suami ini, kita beraroma wangi. Dan kalau matur ngendika yang bagus-bagus, jangan sampai ya nanti suami-suami ini mendengar hal yang enggak baik dari istri atau ucapan yang kurang baik dari istri, nanti hatinya rodok gelo, akhirnya nanti nak sing sabar ya sabar, tekan mati ya sabar, tapi ono sing kurang sabar metu. Nah, metu ki ketemu telu mau, sing ngenteni mau to. Ya to. Wes ngati-ngati sampean gitu. Wong lanang ki regane larang gitu. Masya Allah gitu. Aku pas ngunggah regane wong lanang saiki gitu. Ya toh. Jadi ibu-ibu ya harus beraroma wangi dan juga wangi lebih wangi lagi ucapannya. Ucapannya kepada suami harus yang baik-baik. Itu sudah melebihi ibadah jihad fisabilillah. Rasulullah didatangi perempuan, ya Rasulullah, kaum laki-laki bisa jihad, bisa mati syahid, dapat surga yang tinggi. Lah kami perempuan ini bagian di rumah. Gitu, ngurusi anak, ngurusi nunggu suami datang. Apa yang kita dapat di surga? Apa kata Rasulullah? Kalau engkau menjadi istri yang setia, melayani suamimu dengan baik, itu sudah melebihi dan menyamai jihad fisabilillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka ibu-ibu ya paling penting beraroma wangi dan ucapannya insya Allah wangi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Muga-muga suami-suami di sini tidak akan pernah menikah lagi. Dongak ning ngono kuwi. Bojone sicok tengah dina kiamat. Pompong Umi hadir. Aku ndonga. Kalau bahasanya Habib Hasan itu beliau Habib Hasan ini saya kasih bocoran. Jangan nggak tahu toh. Habib Hasan itu istrinya 4 gitu. Habib Hasan ini istrinya 4 sudah dari matur saya udah mulai zaman dulu. Nggak ada yang tahu dingkloknya Masya Allah. Istrinya 4 beliau. Pertama Syarifah Maimunah. Kedua Syarifah Hidayatullah. Terus yang ketiga istri beliau itu Toha Putra. Yang keempat Masjid Taufik. Istrinya 4. Ya, bila istri saya sudah 4 ini Ustaz katanya. Ya, istri saya tuh Syarifah Maimunah, Masjid Taufik, Abul Yatama, terus Hidayatullah. Jadi ini insya Allah ibu-ibu semakin wangi untuk suaminya. Jangan kebalik. Ini kayak metu kadang-kadang perempuan lain
orang nang taufik nang jawabane taufik gitu. Nek keluar wangine pol luar biasa dandannya sampai tercium aroma semerbak luar biasa. Lah depan suami kok mambu berbagai alat dapur. Wah ini ya perlu didandani. Insya Allah pecinta Rasulullah tidak begitu. Seorang wanita yang cinta Rasulullah, dia punya amanah dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk menjadi istri yang salihah, istri yang berkah, istri yang menghasilkan generasi berkah di masa depan. Karena sebagai suami dapat amanah istri dan anak. Istri juga dapat amanah. Bagaimana dia menjadi istri yang salihah, bagaimana dia menjadi ratu yang salihah, membangun generasi yang salihah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi Rasulullah senang dari dunia dua, wangi-wangian dan menikah. Ya, menikah Rasulullah sampai waktu meninggal istri beliau 9. Ya, tapi ini hal-hal khusus. Ya, jangan orang mengatakan menikah banyak itu sunnah Nabi. Enggak. Yang mengatakan menikah banyak sunnah Nabi siapa? Siapa yang ngomong? Aku ndelok kitabe. Nek ono kitabe disunahkan menikah lagi 2, enggak ada. Ya, sampai Imam As-Sa'rani itu mengatakan di antara syarat orang menjadi walinya Allah itu tidak gampang-gampang menikah lagi karena syahwat. Ya, karena itu menyakiti hati wanita. Wih, aku ki ngomong saiki pas ono umi tenan iku gitu. Wah, ilang buku metu tenan iki gitu. Jadi wong ki aja gampang-gampang nikah maneh nek karena syahwat. Itu enggak bisa jadi wali sampean. Gitu. Lho ono wali-wali kok bojone loro, iki duwe niat, punya keadaan yang khusus, dapat izin. Nah, sampean asal terobos, wah, ngobos ki kok gitu. Ya, ya, jadi Rasulullah senang wangi-wangian dan senang menikah itu dunia, tapi akhiratnya Rasulullah paling bahagia di dalam sholat. Kita menuju kepada kemuliaan ini, marilah kita terus mujahadah di dalam maulid ini sampai nanti salawat kepada Nabi, cinta Nabi, ingat Nabi, nyebut Nabi menjadi kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pangapunten para habaib, para kiai, para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.